Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, para jamaah salat zuhur, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang ketiga kita melaksanakan ibadah puasa. Apa sudah ada yang keempat hari ini? Atau ada yang masih kedua? Yang masih kedua pagi nanti. Nah, hari raya insya Allah bareng. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah juga karena doa kita terkabul. Jadi kalau kemarin kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ya Allah, berkahilah umurku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah buatku di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah pada hari ini doa kita dikabulkan. Jadi umur kita disampaikan pada bulan Ramadan. Tentu ini adalah satu nikmat dan karunia yang sangat luar biasa. Karena bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah bulan yang sangat istimewa. Kalau di bulan-bulan biasa, ibadah kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, mulai dari 10 kali sampai 700 kali lipat. Bahkan untuk bulan puasanya sendiri, itu Allah sendiri mengatakan unlimited ya. Jadi sebagaimana dalam satu hadis kalau Allah azza wa jalla illa siyaman fa innahu li wa ana ajzabihi. Jadi kecuali pada bulan Ramadan, karena puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Jadi Allah itu tidak menyebut berapa kali lipat, digandakan berapa kali lipat, tidak menyebut, karena ibadah puasa ini memang khusus untuk Allah, sehingga hanya Allah sendiri yang tahu berapa ganjaran pahala kita yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Jadi makanya di situ unlimited. Makanya di bulan Ramadan ini tentu bagi kita merupakan satu karunia tersendiri. Ibarat kalau HP menjelang Ramadan itu baterainya itu sudah lobet. Nah di bulan Ramadan ini kita akan mencas HP kita itu sampai penuh kembali. Biasanya orang itu memang yang namanya iman itu kan naik turun. Kadang rajin ibadahnya, juga rajin maksiatnya, rajin berbuat dosanya. Meskipun kadang dosa itu kecil-kecil tapi tidak terasa, akhirnya menggerogoti pahala yang sudah kita kumpulkan setengah mati tidak terasa. Karena kita suka menggunjing dan sebagainya. Jadi dosa kecil itu yang menggerogoti pahala kita sampai akhirnya kita itu benar-benar bisa muflis, orang yang bangkrut.
Jadi kelihatannya kita itu sehari-hari tekun sekali ibadahnya. Sholat 5 waktu, tepat waktu, tidak ada yang bolong. Tapi juga rajin ngobrol dosanya. Meskipun dosa itu kecil-kecil, tapi kalau diakumulasi ya habis juga tabungan kita. Nah, sehingga di bulan puasa inilah kita mengumpulkan devisa. Jadi jangan sampai nanti rencana di tahun depan itu kita nggak bisa modal. Ya, siapa tahu nanti di bulan depan ini kita ini terlalu banyak aktivitas sehingga kemudian sholat kita itu tidak tepat waktu, atau kita ini banyak hal-hal yang ya, membuat kita itu tidak banyak mengumpulkan pahala. Nah, sehingga di bulan Ramadan itu ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan modal. Nah, jadi kalau dalam bahasa ekonomi itu untuk menyusun RAPBN di tahun depan, maka devisa kita ini harus cukup. Sehingga di bulan Ramadan ini kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya, karena sangat jarang kesempatan yang diberikan kepada kita. Belum tentu ya, di bulan depan ini, Ramadan tahun depan, kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan kembali, sehingga seolah-olah Ramadan hari ini adalah ya, Ramadan bulan ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita. Nah, kesempatan yang sangat bagus ini mari kita benar-benar manfaatkan agar kita benar-benar mempunyai bekal yang cukup ketika kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa selama ini kita melaksanakan ibadah Ramadan ini memang bermacam-macam. Tapi kebanyakan dari kita ini apakah termasuk yang hanya ikut-ikutan? Puasa ikut-ikutan, tarawih juga pokoknya ikut tarawih. Apakah kemudian puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini berdampak atau tidak? Gampang sekali untuk mengukur berdampak atau tidak kualitas puasa kita, yaitu ketika setelah Ramadan. Apakah kualitas ibadah kita itu sama atau lebih menurun? Kalau sama atau bahkan meningkat, berarti Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Tetapi kalau ternyata setelah Ramadan ya seperti biasa, tidak berdampak, ya itulah kualitas ibadah kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini kan penduduknya kan 270 juta, dan itu mayoritas Muslim, 87% adalah Muslim. Tiap tahun itu ratusan ribu yang berangkat haji. Bahkan tiap bulan itu kalau dihitung mungkin ya dalam satu tahun itu ada puluhan juta atau ratusan juta yang berangkat umrah. Tapi kita mengetahui sendiri Bapak Ibu semuanya, apakah semua yang dilakukan itu berdampak terhadap kehidupan atau perilaku ya saudara-saudara kita di Indonesia. Akhir-akhir ini kita ketahui begitu maraknya kasus-kasus korupsi, kasus-kasus prostitusi, kasus-kasus kejahatan lainnya. Bahkan yang bukan negara Muslim sendiri seperti Denmark itu diletakkan sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Indonesia menempati peringkat ke-99 di antara 180 negara. Kemudian perilaku disiplin dalam kebersihan. Bahwa Islam itu juga mengajarkan bagaimana kebersihan itu adalah bagian dari iman. Tetapi apakah umat Islam di Indonesia yang notabene Islam terbesar di dunia itu mencerminkan sikap kebersihan terbaik di dunia? Tidak juga. Yang tertinggi Islandia, kemudian Denmark lagi, Norwegia, Luxembourg. Bahkan kita ini termasuk negara-negara yang
mempunyai perilaku yang tidak baik dalam hal kebersihan. Termasuk negara-negara Islam seperti Bangladesh itu negara terkotor di Bangladesh, India, kemudian Oman, Syria itu negara-negara Muslim, banyak mayoritas Muslim. Itu artinya apa? Bahwa perintah atau ajaran Islam itu tidak berdampak terhadap umatnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Belum berdampak. Kalau berdampak, insya Allah dunia ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Ghazali dalam bukunya Kimia As-Sa'adah itu membagi tiga sifat manusia. Yang pertama adalah sifat bahimia atau sifat kebinatangan. Jadi sifat binatang itu kan ya, tugasnya dalam hidupnya itu kan hanya makan, minum, kemudian melampiaskan nafsu seksualnya, kemudian bertengkar karena perebutan wilayah kekuasaan atau rebutan makanan dan lain-lain. Nah, apakah kita termasuk pada jenis manusia yang mempunyai nafsu kebinatangan? Banyak kita dengar berita bagaimana seorang ibu berbuat mesum dengan anaknya, bagaimana bapak dan paman-pamannya memperkosa anak kandungnya. Benar-benar itu adalah sifat kebinatangan, tidak ada sifat kemanusiaan. Dan banyak kasus-kasus lagi yang lainnya. Sekarang itu sebenarnya bukan berita yang aneh, bukan berita yang heboh kalau kemudian ibunya itu bermain mesum dengan menantunya, yang katanya ipar adalah maut, atau ipar dengan saudara iparnya. Ya, kalau bisa lihat film Ipar Adalah Maut itu juga ya, sudah pernah lihat Pak Yai belum lakukan ini. Kalau dilihat itulah Ipar Adalah Maut. Nah, itu adalah potret dalam kehidupan sosial itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat syaitonia. Syaitonia itu ya seperti sifat iri, dengki, hasad, kemudian menipu, dusta, kemudian suka memfitnah, membuat konten hoax. Itu adalah sifat-sifat syaitonia. Nah, kalau kita sehari-hari suka membuat konten, konten-konten yang sifatnya hoax, itu termasuk sifat syaitonia. Atau perilaku kita yang suka menipu temannya, ketika pinjam itu seperti orang mengemis-ngemis, tapi kalau sudah bayar hutang lupa. Kayak malah yang menghutangi itu mengemis-ngemis supaya dibayar hutangnya. Bahkan tidak jarang kemudian terjadi perkelahian dan berujung pada kematian pada yang memberi hutang. Jadi orang yang baik itu akan begitu. Tapi kita kemudian jangan berputus asa menjadi orang yang berbuat baik. Kadang kita itu sudah menolong orang, tapi orang yang ditolong itu tidak tahu diri, malah menyusahkan orang. Nah, kasus-kasus seperti itu sekarang itu marah. Kasus penipuan, sekarang kan modusnya kan bermacam-macam penipuan. Nah, itu termasuk bagian dari nafsu syaitonia. Kemudian yang ketiga adalah malakutiyah. Malakutiyah inilah yang merupakan sifat terbaik karena sifat-sifat malaikat yang kita ambil. Jadi sifat-sifat yang lahir dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi sifat malakutiyah itu seseorang yang benar-benar bertakwa, artinya takut sehingga menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi segala larangan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita ini termasuk orang-orang yang mencerminkan sifat malakutiyah. Nah, makanya kalau ada istilah hakim adalah wakil Tuhan di bumi, maka sifat itulah sifat malakutiyah. Jadi kalau hakim itu adalah simbol, artinya bahwa semua orang yang terkait dengan penegakan hukum, baik itu hakim, panitera pengganti, panitera, advokat dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang hendaknya mempraktekkan sifat-sifat malakutiyah. Nah, kemudian ada psikolog Muslim Ibnu Sina dan Sibawai, Imam Sibawai itu mengatakan bahwa dalam tubuh manusia itu ada kekuatan yang saling tarik menarik, baik itu kekuatan akal, hati dan nafsu. Nah, jadi kekuatan dari tiga sifat yang dikategorikan oleh Al-Ghazali tadi, oleh psikolog Muslim tadi, disamakan dengan kekuatan antara hati, akal dan nafsu, itu saling tarik menarik. Sehingga kekuatan mana yang paling dominan, maka itu yang mempengaruhi pribadi seseorang. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kita ini kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Nah, kemudian kalau pertanyaan itu dijawab secara fisik, maka gampang sekali. Saya adalah seorang hakim. Saya adalah seorang panitera pengganti. Saya adalah seorang sekretaris. Saya adalah seorang tenaga honorer. Sangat mudah sekali kalau dijawab secara fisik. Tetapi kalau dijawab secara batininya, apakah kita mendapatkan jawaban? Jadi man arafa nafsahu fa'arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang bisa mendeteksi dirinya, maka dia akan bisa mendeteksi siapa Tuhan. Dia akan bisa mengukur tingkat ketakwaan. Nah, sesuai dari kategori-kategori tadi, maka kita bisa mengukur diri kita, karena ini ukurannya adalah batinnya. Orang lain tidak tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Termasuk kita yang kita laksanakan ini, kenapa begitu istimewa? Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Karena ketaatan kita dengan Allah saja. Kita masuk ke kamar mandi, kemudian sambil minum, tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kita di ruang kerja sambil nyamil, kan nggak ada yang tahu juga, hanya kita dan Allah saja. Nah, karena itulah keistimewaan, bahwa keistimewaan puasa itu benar-benar semata-mata hanya karena untuk Allah, sehingga hanya batin kita sendiri yang akan bisa menilai. Dan mudah-mudahan kita selalu ditempatkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu bertakwa, sehingga sebagaimana doa Rabbana la tu'akhidna, Rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami la tuzigh qulubana ke hal-hal yang tidak engkau ridho. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk, setelah engkau berikan hidayah. Innaka antal wahhab, karena engkau lah maha pemberi hidayah. Jadi kenapa kita selalu harus dituntut oleh Allah untuk selalu berdoa seperti itu? Karena hati manusia itu selalu berubah. Iman seseorang itu selalu naik turun.
Kadang satu saat tertentu kita itu dalam posisi iman yang tinggi, dalam performa yang tinggi. Tapi kadang-kadang yang namanya setan itu kan tidak, istilahnya tidak selalu berputus asa untuk menggoda kita. Apalagi orang-orang yang levelnya sudah tinggi. Jadi kalau dia itu setannya semakin tinggi tingkatnya. Ya Sopan, ya Tantowi itu setannya lebih tinggi nih. Jadi hati-hati selalu menggoda untuk suruh kawin lagi. Lain yang bahaya itu. Jadi sedikit saja kita kasih celah setan untuk masuk, maka ya nama baik integritas yang sudah kita pupuk ya sudah kita bangun, sasretan aja habis kita. Jadi orang itu kadang lalai. Sehingga Al-Quran sendiri mengajarkan kita itu selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu agar kita itu tidak lalai. Jadi jangan mentang-mentang bahwa kita ini selalu berbuat baik kemudian tidak mungkin itu tidak berbuat dosa atau terjerumus ke dalam kesesatan atau hal-hal lain yang membuat kita ini menjadi orang lain benar-benar dihinakan oleh Allah. Karena itu adalah sikap yang sombong. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk dan hidayah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أشهد أن محمدا رسول الله.